Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Masuk jam 12 pas zuhur. Mungkin nanti kita sholat dulu, baru sampai di Candi Borobudur. Kita mau eksplor Candi Borobudur sama ada apa aja jajanannya. Ini sementara kita lagi tawarin topi dulu nih. Pakai aja dulu buat ini. Banyak banget souvenirnya, sampai buat ulekan. Waktu tahun yang lalu tuh pernah beli ulekan kayak ulekan batu gini nih, kuat banget. Sama paling nanti beli baju ya buat oleh-oleh buat teman-teman ya enggak, atau enggak buat giveaway yang komen nanti di komentar. Oke, nanti harganya berapa. Ya, selamat siang. Kembali lagi dengan Harry Potter. Sekarang kita udah nyampe masih di pelataran ya, pelataran Candi Borobudur. Tadi kita udah beli tiket online. Jadi yang kemarin itu kita tiketnya itu terusan Prambanan dan Candi Borobudur. Itu tiketnya 50.000, udah di infoin di video sebelumnya. 50.000. 70.000 itu paket masuk Prambanan dan Borobudur. Tapi kalau misalnya go show langsung ke sini, tiketnya tuh hanya di pelataran tuh 50.000. Tapi kalau misalnya andaikan teman-teman mau naik ke atas, itu dia biaya tiketnya 150.000. 150.000 itu udah termasuk tour guide, kemudian juga dapat air mineral, kemudian juga nanti kita dapat sendal. Nanti naik ke atas itu kita harus ganti sendal. Dan dibagi beberapa sesi. Kebetulan gue dapat sesi yang di jam 1:30. Nanti jam 1, sekarang jam 1:30 ya, 1:30 waktu saat ini. Nanti jam 1 balik lagi ke dalam ngambil untuk tiket naik ke atas. Kalau naik ke atas itu kurang lebih sekitar 35 meter ke atas. Ini udaranya panas banget ya, kita cobalah. Harus semangat ya kan, buat kita lihat di atas. Dan memang ini sih bukan pertama kali, udah beberapa kali sih. Jadi ya buat ngajak anak-anak
biar pada tahu wisata lihat Candi Borobudur. Nah. Oke guys, kita udah tadi tukar tiket. Ini tiketnya untuk naik ke atas candi, bayar 150.000. Kita dapet tas. Tas ini isinya air mineral. Air mineral kita dapet sama sendal. Jadi ke atas itu kita nggak boleh pakai sepatu dari bawaan kita, sepatu atau sendal. Jadi kita harus pakai sendal seperti ini. Dan ini bisa ditukar ya kalau kekecilan atau kegedean. Bisa disesuaikan nanti di sana. Ini tempatnya sih. Ini step berikutnya. Nanti setelah ini kita nanti nunggu di sana karena nanti kita udah dapat antrian nomor tour guide-nya. Kita dapat tour guide number 24. Nanti kita harus ingetin tour guide-nya nomor 24 siapa, kita ikutin dia dan nanti kita tunggu di sana, oke? Ikutin terus. Oke guys, kita udah nyampe di Candi Borobudur, udah di part kedua ya. Tadi yang pertama di bawah naik 60 anak tangga, kita naik lagi. Ini di bagian apa namanya yang paling rendah, yaitu hawa nafsu kalau kata. 210 tahun yang lalu candi ini ditemukan. Jadi 1814. Kemudian mereka mulai memotong pohonnya, membersihkan dari apapun yang menutupi candi ini. Dibangun selama 60 tahun ya, luar biasa ya. Pemandangannya juga banyak yang jatuh, pegunungan kelihatan dan kita bisa lihat betapa megahnya. Dua kali oleh orang Belanda 1907 sampai 1911. Pemerintah Indonesia renovasi Borobudur tahun 73. Nanti kita explore di dalam lagi. Di dalam padat, nggak ada ruangan-ruangan. Kita cek apa namanya batu-batunya. Ini sih luar biasa ya. Artinya dia itu nggak pakai sistem lem atau zaman dulu itu semen dan lain sebagainya, tapi sistemnya saling mengait batu satu sama lain. Ngelok dia di batu itu saling ngelok, jadi kuat, jadi nggak akan merosot. Luar biasa sih. Nanti kita cek di atas ya. Oke. Sama lain. Kalau kita lihat dari lubang-lubangnya, celah-celahnya ini kita lihat ada drainase di dalamnya. Ya, yang naik satu tingkat belok kiri. Drainasenya di bawahnya. Kalau kita ambil satu batu ini akan kelihatan drainasenya. Drainase yang modern, maksudnya sudah dibangun, kita renovasi. Oke. Ya. Satu tingkat belok kiri ya, belok kiri. Pemandangannya di sekitar Borobudur. Artinya adalah membumi, memanggil dari bumi. Ya. Ini jumlah patung Budanya kan aslinya 504 jumlah keseluruhannya. Tapi yang ada kepalanya tinggal 228, yang lain nggak ada kepalanya. Harus dijaga nilai sejarahnya, jadi nggak boleh diganti. Tapi dari 504 tadi ada 6 perbedaan tangan. Yang di timur ini seperti ini tadi, yang di sebelah selatan seperti ini. Ini agar kita selalu dermawan. Ini membuka tangan kita, maksudnya adalah wara mudra, artinya selalu memberikan berkah, membuat orang lain selalu bahagia. Nah, apalagi diri kita harus bahagia, happy, gitu ya. Jadi ya ada macam-macam, makanya ada 6. Ini baru 2. Ada 6. Begini. Ada yang seperti ini. Ini artinya adalah meditasi. Ya. Nah, itu bersemedi. Kalau kita menyebutkan roda dharma atau berkhotbah seperti ini. Ini gambaran ketika Buddha setelah mendapatkan pencerahan di bawah pohon Bodhi, dia mengajarkan khotbah yang pertama kali di Taman Kijang. Jadi seperti ini, mengajarkan tentang 4 kesunyataan dalam agama Buddha. Mereka mengatakan hidup itu penderitaan. Penderitaan karena terlalu memperturutkan hawa nafsunya. Yang ketiga, kalau ingin bebas dari penderitaan harus mengendalikan nafsunya, meninggalkan perbuatan maksiatnya. Yang keempat, itu harus melalui 8 jalan.
sana tapi sudah pindah ke Wisma Atlet. Yang tadinya berkeliling harta benda dengan emas, kemudian semuanya apa? Pak ini Tadi baru ajarkan aja. Harus berbuat baik. Lalu harus berbuat baik. Berbuat jahat harus berbuat baik. Bagian Borobudur candi yang bentuknya seperti lonceng. Ini yang kita sebut dengan stupa milik Buddha. Seperti abunya setelah dikremasi, kemudian giginya, tulangnya, termasuk juga ada rambutnya, mangkok. Boleh, meditasi juga boleh, tapi tetap pada lantainya. Duduk di lantai boleh, yang kita cuma di stupanya saja. Nah ini kalau orang Buddha datang ke sini, ini tempat meditasinya itu di tingkat yang ke-10 sana. Nah kalau yang mereka dapat izin dari jam 9 pagi, sebelum ada pengunjung yang masuk ke candi. Jadi mereka lebih khusyuk. Jadi 1 minggu sebelum mau datang itu harus maju tingkat 1 kali putaran. Kalau orang Islam itu tawaf, beloknya ke kanan dari pintu sebelah itu Hajar Aswad. Kalau di Buddha masuknya dari pintu sebelah timur tapi beloknya ke kiri atau searah jarum jam. Jadi meletakkan candinya berada di sebelah kanan kita. Kalau orang Islam tawaf itu Apanya yang ke kanan? tidak menghormati tempat suci mereka. Jadi selalu berada di lantai. Kalau duduk di bawah sini boleh. Mau keliling full juga boleh, 3 kali, 7 kali boleh di tingkat ke-8 dan 9. Nah kemudian nanti di tingkat ke-9 akan ada stupa yang sengaja dibuka untuk menunjukkan dalamnya. Siang guys, kita udah nyampe di puncak ke-8 dan 9. Puncak 8 dan 9. Di sini ada 72 stupa total. Nah, ini ada dalamnya itu ada patungnya tuh. Di dalam nanti ada satu stupa yang kebuka. Nanti kita cek ya yang kebuka tuh yang mana. Oh ini nih. Dalamnya seperti apa? Nah, nanti kita naik aja kali ya biar kelihatan lebih deket ya. Ya, siang guys, ini udah di 9 ya, puncak 9 nih. Ini ada satu stupa yang dibuka sengaja memang untuk teman-teman bisa lihat isinya tuh seperti apa, patungnya Buddha tuh seperti apa, bisa dilihat dari sini. Yuk kita cek. Nah, ini dari depan bisa kita lihat nih. Hati-hati ngelangkah ya, hati-hati ngelangkah. Nih, Mas, dari depan Mas. Nah, itu stupa yang paling besar.
Pokoknya total tadi itu stupa-stupa ini itu ada 72 di sekeliling Borobudur, Candi Borobudur ini. Mungkin pada nanya ya, stupa ini tuh dibuat untuk apa sih sebetulnya tujuannya? Jadi stupa itu tujuannya dibuat sebetulnya untuk abunya mereka. Jadi apa-apa yang dimiliki oleh Buddha saat itu, seperti abunya, tempat makannya, pakaiannya, itu dijaga, disimpan di dalam stupa tersebut. Itu sih tujuan dibuatnya stupa gitu. Cukup panas ya, tapi pemandangan di sekeliling tuh luar biasa loh, bagus banget. Jadi di sini tuh ada ya Merapi, Semeru, sama Gunung Sumbing. Ada 3 gunung yang bisa dilihat di sini. Oke, kemudian di sini terdapat stupa yang paling besar. Ya, stupa yang paling besar. Sayangnya sekarang kita itu tidak boleh lagi duduk di bagian stupa-stupa ini nih. Mulai dari sini, sini, apalagi ke atas ya. Kalau zaman dulu sih, zaman saya, gua masih sekolah sih ya, SMA tuh masih masukin tangan, nyentuh tangan seperti ini nih, katanya itu keberuntungan. Ya namanya anak-anak ya gitu, padahal sih nggak nyampe sih gitu. Nah dalam itu seperti itu tuh tangannya tuh. Contoh yang dibuka semua dalamnya sama. Cuma nggak tahu ya di dalam stupa yang besar ini apa nih, karena nggak ada info ada ruangan kosong gitu tuh, nggak ada sih. Dibilang sih semuanya bentuknya padat, nggak ada ruangan. Sebenarnya penasaran juga sih dalamnya tuh apa. Tapi ini terusan awalnya bukit kan? Iya awalnya bukit. Jadi ini sebetulnya udah sempat runtuh. Informasinya tuh gitu, terus dipugar lagi. Jadi ada beberapa yang memang diperbaiki. Nah ini seperti ini nih contohnya nih. Ini udah dikasih semen lagi nih. Karena aslinya itu sebetulnya mereka tuh nggak di semen, nggak dilem. Jadi satu kesatuan batu satu dengan batu yang lainnya itu dia saling mengunci. Panas sih luar biasa di sini asli. Makanya tadi tuh disaranin sama tour guide bawa payung, bawa air. Ya seperti ini, nggak ada tempat neduh soalnya panasnya pol. Tapi memang pemandangannya sih luar biasa. Kita coba keliling yuk, pengen tahu keliling. Tapi nanti tadi dikasih tanda ya untuk keluarnya tuh. Tandanya apa ya? Sebentar deh. Bendera angka 24 tadi. Bendera angka 24. Adanya di ini aja patokannya yang Iya. buka. Yuk. Ini ke jalan. Kemudian dari Di sini banyak turis guys, karena emang seindah itu, jadi lumayan jadi daya tarik para warga asing buat berwisata di sini. bentuk stupanya kalau ini kan kotak-kotak ya, kalau ini bentuk ketupat nih. Tuh. Iya. Jadi informasi sih karena dari tingkatan kehidupan katanya sih, dia paling puncak 9, tapi dilarang naik ke atas karena khusus buat ibadah umat Buddha. Kalau ada orang jatuh, Ini sepertinya udah apa? Kalau atas-atasnya kayaknya ada semen ya nih. Semen udah dilem renovasi.
Wow. Lihat pemandangannya guys. Mau ngeliat isi yang di dalam nggak? Oke. Nah, dari situ. Nggak boleh naikin tapi. Tapi kepalanya nggak ada ya. Oke guys, itulah perjalanan kami di Candi Borobudur kali ini. Yang bisa kita ambil di sini, kita harus bangga Indonesia itu memiliki salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur, yang memang sangat megah, sangat luas, dan sangat tidak masuk akal sih kalau di zaman saat itu dibangun candi sebesar ini gitu. Jadi ya kita harus jaga, lestarikan. Sekarang kita udah sampai hotel, kita waktunya istirahat. Kita akan melakukan perjalanan lagi besok. Kita akan coba ke mie Mbah Jito, ya itu juga lagi viral, enak. Para pejabat, artis juga pada datang. Sekarang kita check in, kita mau istirahat. Sampai jumpa lagi besok guys. Thank you.